Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sahabat pemirsa Rumah Ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari yang cerah dan berbarokah ini, insya Allah saya akan mengulas sedikit atau meresensi sebuah kitab yang berjudul Syama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Abi Aisyah Muhammad bin Aisyah, yang dikenal dengan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kitab Syama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dicetak dan diterbitkan oleh Dar Ibnul Jauzi yang berada di Saudi Arabia. Kitab ini telah ditahqiq dan ditakhrij hadis-hadisnya oleh Syekh Ad-Doktor Mahir Yasin Al-Fahl, dan juga telah dimurajaah ataupun dikoreksi juga oleh Syekh Ad-Doktor Bashar Awad Ma'ruf rahimahumullahu ta'ala. Kemudian kita masuk ke halaman isi. Kitab ini terdiri dari 345 halaman. Pada bagian awal kita dapat melihat di sini ada bagian muqaddimah yang disampaikan oleh Ad-Doktor Bashar Awad Ma'ruf rahimahullah sebagai pemurajaah kitab ini, di mana beliau di situ menjelaskan tentang secara ringkas apa isi dari kitab ini, dan juga betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk mengetahui apa itu kepribadian Rasulullah, apa itu akhlak-akhlak Rasulullah SAW, sehingga kita bisa meneladaninya. Kemudian yang kedua, terdapat muqaddimah yang disampaikan oleh pentahqiq, yaitu Syekh Ad-Doktor Mahir Yasin Al-Fahl rahimahullah ta'ala. Kemudian selanjutnya kita dapat melihat di sini salinan naskah asli dari kitab Syama'il Nabi yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Di sini ada beberapa contoh sampel salinan teks asli yang dapat kita lihat bersama ini. Ada beberapa lembar saja. Ya. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menjelaskan secara ringkas beberapa bab yang terdapat dalam kitab Syama'il Nabi ini. Yang pertama, bab tentang penjelasan tentang bentuk fisik Nabi dan juga perawakan beliau SAW. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW laisa bitawilil ba'in wala bil qasir, bahwasanya Rasulullah SAW tubuhnya tidak terlalu tinggi sekali dan juga tidak terlalu pendek. Wala bil abyadil amhaq wala bil adam, dan juga kulit beliau tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu gelap. Wala bil ja'dil qatat wala bis sabt, rambut beliau tidak berkeriting, tidak keriting, dan juga tidak terlalu lurus sekali. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau menjadi rasul ketika umur beliau 40 tahun. Kemudian beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun setelah pengangkatan beliau menjadi rasul. Wa bil Madinati 10 sinin, dan juga di Madinah beliau tinggal selama 10 tahun.
wa tawaffahu Allah taala ala ra'si 60 sanah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau pada umur ke-60 tahun. Namun di sini ada catatan kaki yang menyebutkan bahwasanya riwayat ini riwayat syadzah. Riwayat yang terkenal disebutkan bahwasanya Nabi SAW meninggal pada umur 63 tahun. Kemudian selanjutnya walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan pada rambut kepala beliau dan juga janggut beliau tidak terdapat uban kecuali hanya tidak sampai 20 helai uban. Kemudian pada hadis yang selanjutnya disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain." Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang dadanya bidang, dadanya lebar. Adimal jummati ila syahmati udunaihi. Rambut beliau agak panjang sehingga rambut beliau menyentuh bagian bawah telinga beliau. Alaihi hullatun hamra. Beliau memakai pakaian berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik daripada bentuk fisik beliau. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bab ke-28, bab ma jaa'a fi qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'ami wa ba'da ma yabrughu minhu. Bab yang menjelaskan tentang apa yang dikatakan Rasulullah SAW ketika beliau hendak memulai makan dan juga ketika beliau telah selesai dari makan. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum fanasiya ayadhkurallah ta'ala ala ta'amihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian telah makan, fanasiya ayadhkurallah ta'ala ala ta'amihi, akan tetapi dia lupa untuk menyebut nama Allah, yaitu bismillah ketika hendak mulai makan, maka hendaknya ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian di hadis selanjutnya dari hadis Umar bin Abi Salamah, annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'am. Dari sahabat Umar bin Abi Salamah bahwasannya beliau mendatangi Nabi wa indahu ta'am, dan ia membawa sebuah makanan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Udunu ya bunayya fasammillaha ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anakku, mendekatlah kepadaku, fasammillaha ta'ala, maka sebutlah nama Allah Ta'ala, wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, dan kemudian makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang lebih dekat kepadamu. Kemudian di hadis selanjutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin." Dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah selesai dari makan, beliau berkata, "Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan kepada kami, yang telah memberikan minum kepada kami, dan telah menjadikan kami sebagai orang-orang yang Islam. Kemudian pada bab selanjutnya, pada bab ke-39, bab ma jaa'a fi naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan bagaimana tata cara beliau ketika hendak tidur. Disebutkan dalam hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha maja'ahu wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu ibadak.
bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak tidur, wada'a kaffahu al-yumna, beliau meletakkan tangan sebelah kanannya di pipi sebelah kanan. Kemudian beliau berkata, Rabbi qini adzabaka yauma tab'ats ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari kelak ketika engkau bangkitkan seluruh hambamu dari kuburnya. Kemudian di hadis yang selanjutnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur beliau berkata Allahumma bismika amutu wa ahya. Dan ketika bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kita dibangkitkan. Pada hadis yang selanjutnya disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi fanafatha fihi ma. Aisyah berkata, Rasulullah SAW jika hendak tidur pada setiap malamnya jama'a kaffaihi fanafatha fihi ma. Beliau menggabungkan atau mendekatkan kedua telapak tangannya fanafatha fihi ma. Kemudian meniupkan pada kedua telapak tangannya. Wa qara'a fihi ma qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau membacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian dengan kedua telapak tangan beliau mengusapkan ke sekujur tubuhnya yang dijangkau, yang bisa dijangkau. Yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu. Beliau memulai dari kepalanya ke mukanya dan bagian depan tubuh beliau. Yasna'u dzalika thalatha marrat. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Kemudian dari hadis sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur beliau berkata, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalahu wa la mu'wi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan, yang telah memberikan minuman kepada kami, yang telah mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami, dan juga yang telah memberikan perlindungan kepada kami. Fakam mimman la kafiyalahu wa la mu'wi. Maka betapa banyak orang di luar sana yang tidak memiliki siapapun yang dapat mencukupi kebutuhannya, yang dapat melindunginya dari mara bahaya. Kemudian bab selanjutnya, bab ke-40, bab ma jaa'a fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bab yang menjelaskan tentang bagaimana ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadamahu faqila lahu atatakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam hingga kedua kaki beliau bengkak karena terlalu lama beliau berdiri. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau membebani dirimu, menyusahkan dirimu, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun dosamu yang akan datang?" Kemudian beliau berkata, "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Sahabat rumah ilmu dari Alamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas atau sedikit tentang isi kandungan yang bisa saya sampaikan dari kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang mana kitab ini sudah selayaknya dan sangat penting untuk kita miliki, kita pelajari, dan kita amalkan apa yang terdapat dari kitab ini, dari akhlak-akhlak Nabi, dari sifat-sifat mulia Nabi, dari kepribadian Nabi, dan juga perilaku beliau sehari-hari, sehingga kita dapat mengamalkannya, kita dapat mencontohnya, kita dapat meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena beliau adalah sebaik-baik uswatun hasanah, yaitu sebaik-baik contoh, sebaik-baik suri tauladan. Sehingga yang diharapkan dari itu semua, kita bisa menjalankan, melaksanakan semua apa yang beliau perintahkan, dan juga menjauhi apa saja hal yang beliau larang. Semoga dari itu semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.